Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yazid Madrizal dengan NIM 230538 mengerjakan soal TMD dalam mata kuliah Desain dan Pemrograman berorientasi objek dan saya berjanji tidak melakukan kecurangan. Proyek ini saya buat adalah sebuah game bernama Collect the Skill Balls yang dikembangkan menggunakan bahasa Java. Pertama-tama, saya akan mendemonstrasikan game ini. Ketika game dijalankan, kita akan masuk ke halaman main menu. Di sini terdapat beberapa elemen penting. Form pengisian username untuk memasukkan nama pengguna. Leaderboard menampilkan data skor yang pemain yang sudah ada. Kita bisa melakukan scroll ke atas dan ke bawah untuk melihat seluruh daftar. Tombol play untuk memulai permainan. Tombol quit untuk keluar dari permainan. Dan kredit. Informasi mengenai aset-aset yang digunakan dalam game. Basically, ada dua cara untuk mengisi username. Yang pertama, memilih dari leaderboard. Misalnya, jika kita memilih Charlie, maka Charlie akan otomatis terisi sebagai username. Lalu mengetik username baru. Misalnya, kita bisa menambahkan username baru secara manual. Misalnya Hafiz. Setelah username terisi, kita bisa menekan play untuk masuk ke tampilan game. Di sini, kita akan menggerakkan karakter utama yang bisa bergerak ke atas, bawah, kanan, dan kiri menggunakan tombol keyboard yang sesuai. Tujuan utama game ini adalah membuat karakter utama mengumpulkan skill ball yang muncul secara random dari berbagai arah menggunakan tali lasso. Setiap skill ball memiliki nilai skor yang berbeda-beda. Jika berhasil menarik skill ball dengan laser dan memasukkannya ke keranjang, maka skor dan count akan bertambah. Gameplay mekanis yang ada, penggerakan karakter, laser mekanisme, menggunakan klik mouse untuk melempar laser yang bisa memendek dan memanjang. Skill ball collection dan scoring system. Setiap bola yang berhasil dikumpulkan akan menambahkan skor dan count. Jika time habis atau player menekan tombol space, game akan berhenti dan kembali ke menu utama. Muncul game over dengan skor dan count. Setelah game berakhir, skor akan ditampilkan dan jika menggunakan username baru, nama dan skornya akan otomatis ditambahkan ke leaderboard. Yang menarik, jika kita bermain dengan username yang sudah ada, eh, namun mendapatkan skor nilai yang lebih rendah dari skor sebelumnya, high score tidak akan berubah. However, jika skor yang didapatkan lebih tinggi, high score akan diperbarui. Secara poin bonus, saya juga menambahkan musik ke menu dan di game dengan menggunakan musik berlisensi gratis. Sekarang, mari kita bahas arsitektur kode. Game ini mengadopsi konsep MVP atau model view presenter dengan struktur yang organized. Yang pertama, di main class ada app.java. Kelas app adalah pengelola utama game yang mengatur layar, status game, dan musik. Ini menginisiasi database, jendela utama mainframe, presenter seperti menu presenter dan game presenter, dan layar, menu, game, dan kredit. App menangani transisi antar layar, memainkan musik yang sesuai, dan mengelola keluar aplikasi dengan benar. Lalu di model layer ada database.java. Database mengelola interaksi dengan database MySQL. Ini membuat koneksi memastikan database DB score dan tabel T hasil ada, lalu menyisipkan data awal jika perlu, menyediakan metode untuk query select dan query insert update delete, serta penanganan kesalahan. Lalu ada entity.java. Entity adalah display untuk semua objek bergerak atau interaktif dalam game dengan properti seperti posisi, kecepatan, arah, dan area tabrakan. Basically, ini mendukung gambar diam dan sprite animasi untuk visualisasi. Lalu ada player model.java. Player model adalah model data murni untuk pemain, mewarisi properti dasar dari entity, mengatur konsepta animasi, menginisialisasi sprite, dan menetapkan nilai default. Provides getter untuk konstanta dan setter untuk sprite. Lalu ada scalable.model.java. Scalable model mempresentasikan scalable, mewarisi dari entity, memiliki status active, moving to ball in basket, kecepatan, nilai skor, dan ukuran.
The model juga handles pergerakan bola, deteksi keranjang, dan status updates. Lalu ada basket model The Java. Basket model mewakili keranjang game, mewarisi posisi dan area tabrakan dan entity, mengatur lebar tinggi keranjang dan memuat gambarnya dengan collision area yang disesuaikan. Terus ada lasso model The Java. Lasso model handles mekanisme lasso dengan status active, extending, rotating, panjang, purline, sudut lasso angle, dan cooldown. Core logic ada di update lasso position yang menghitung posisi ujung lasso. Terus ada time model Java. Time model adalah model data untuk tile game. Memuat dan menyimpan informasi tile dan layer peta. Handles loading gambar tile dan properti tabrakan serta membaca layout peta dari file. Terakhir ada menu entry Java. Menu entry adalah simple data object untuk menyimpan informasi username, score, dan jumlah item yang dikumpulkan dari database. Lalu ada bagian presenter layer. Yang pertama, game presenter.java. Game presenter adalah core logic game yang mengkoordinasikan model dan view, mengelola game flow, score, dan input, handles status game, waktu, spawning skill, collision detection, dan game over logic. Lalu ada menu presenter.java. Menu presenter menghubungkan menu screen dan game score manager. Bertanggung jawab atas bisnis logic, menu seperti validasi username, starting game, dan refreshing menu data. Lalu ada player presenter Java. Player presenter connects player model dan player view. Handles input processing, collision checking, position updates, dan animation advancement. Basically, manage semua player related logic. Lalu ada Lasso Presenter.java. Lasso Presenter adalah perantara antara Lasso Model dan Lasso View. Core logic includes launching Lasso, managing extension retraction phase, collision detection dengan skill balls, dan cooldown management. Terus ada Skill Ball Presenter.java. Skill Ball Presenter ada X as mediator between Skill Ball Model dan Skill Ball View. Delegates update logic ke model dan render instructions ke view. Lalu ada basket presenter.java. Basket presenter connects basket model dengan basket view untuk rendering keranjang dan providing collision bounds untuk other classes. Terus ada tab presenter.java. Tab presenter mengelola data dan map rendering. Initialize tile system dan handles drawing tile map. Lalu ada collision manager.java. Collision manager detects collision antar entities, tiles, dan objects. Provides methods untuk checking tile collision dan ball basket collision. Lalu ada import manager.java. Input manager handles keyboard input dengan translating keyboard events menjadi boolean flags yang easily accessible oleh game logic. Lalu ada game score manager.java. Game score manager bridges game logic dengan database untuk user scores, handles registration, saving results, dan retrieval leaderboards data. Lalu ada music managers Java. Music managers handles audio playback menggunakan Java Sound Sample Script dengan support untuk looping dan proper resource management. Sekarang masuk ke bagian view layer. Yang pertama, mainframe.java. Mainframe adalah main application window yang manage panel transition menggunakan card layout, handles adding screen, dan showing specific scenes. Terus ada menu screen.java. Menu screen adalah view untuk main menu, berinteraksi dengan menu presenter. Setup UI komponen seperti tile, username input, buttons, dan scoreboard tables. Lalu ada game screen.java. Game screen adalah main game view yang manage screen dimensions, game loop, dan input handles. Runs game loop di separate thread dan handles rendering semua game elements. Lalu ada credit screen.java. Credit screen display assets credits information dengan dark background dan non-script font, showing daftar asset source. Lalu player view.java. Player view implements iPlayer view untuk player visual rendering, notes, player sprites untuk bagian direction dan animations. Lalu skill ball view.java.
Skill View handles skill visualization, rendering dengan fallback untuk missing images dan display point values. Lalu ada Basket View.java. Eh, Basket View renders keranjang visual dengan image atau fallback shape. Lalu ada Lasso View.java. Lasso View handles lasso visual rendering dengan rock dan head components, applying proper transformations. Lalu ada Tile View.java. Tile View renders map tile dengan iterating through screens, position, dan drawing relevant tile images. Game menggunakan various assets termasuk sprite, background, musik, dan sound effects. Semua assets yang digunakan memiliki free license dan proper credits are provided in the credit screen. Dependency yang digunakan includes standard Java libraries untuk GUI, audio, dan database connectivity MySQL connector. Mungkin sekian penjelasan dari tugas akhir saya. Game Collecting Skill Box demonstrates implementation of OOP principles dengan clean architecture, proper separation of concern, dan engaging gameplay mechanics. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.